Halo semuanya, balik lagi sama gue Adi. Di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang date and time function atau fungsi tanggal dan waktu. Seperti biasa, di sini gue nggak bakalan ngebahas semua date and time function yang bisa dipakai di Microsoft Excel. Di sini kita cuma ngebahas sekitar 11. Dan kalau kalian pengen lihat referensi date and time function secara lengkap, kalian bisa masuk ke halaman punyanya Microsoft ini. Di sini lengkap ya. Kalian bisa baca aja satu-satu. Nanti cara pakainya juga bakalan dikasih tahu di sini. Ada dokumentasinya. Atau kalian juga bisa lihat di ribbon formula ini atau di tab formula ini. Di sini ada date and time function. Di sini ada listnya juga. Dan file yang ini yang dipakai di video ini, kalau kalian mau mengunduhnya atau mendownloadnya, kalian bisa mendownloadnya lewat link yang ada di deskripsi. Di function pertama kita ada function date. Kita langsung panggil aja date kayak gini. Function ini berfungsi untuk mengembalikan tipe data date and time dalam format Microsoft Excel. Dan si function date ini punya 3 argumen. Argumen yang pertama itu tahun. Misal kita di sini masukin tanggal lahir aja ya. Misal kayak gini. Di argumen pertama itu tahun. Argumen kedua itu bulan. Misal di bulan 6. Di argumen ketiga itu tanggal. Kayak gini, udah. Seperti itu cara pakai function date. Dan si format selnya juga harusnya udah otomatis ya. Jadi date. Kita udah punya tanggal lahir. Terus sekarang di function selanjutnya kita bakalan ngebahas tentang function today. Function ini berfungsi untuk mengembalikan tanggal hari ini. Misal kita panggil functionnya, dan function ini juga nggak memiliki argumen, jadi kita nggak perlu masukin argumen. Tinggal tekan enter aja, nanti tanggal hari ini akan dikembalikan secara otomatis dalam format date. Seperti itu cara penggunaan function today. Dan di function selanjutnya kita ada function day. Function ini berfungsi untuk mengambil tanggal dari suatu sel yang formatnya date. Kayak gitu kurang lebih. Misal date day ya. Untuk argumennya kalian tinggal masukin sel yang mau kalian ambil tanggalnya aja. Misal kita di sini pengen ngambil hari ulang tahun kita gitu, tanggal ulang tahun kita. Kalian tinggal kayak gini aja. Nanti dia akan mengembalikan tanggalnya. Dan untuk tanggal ini kalian formatnya harus general ya. Kalau misalkan kalian ubah ke date gitu, ini bakalan aneh sih formatnya. Jadi kayak gini. Jadi kalian ubah ke general aja. Untuk function day ini juga bisa ditambahin. Misal kalian panggil functionnya, terus masukin argumennya, terus kalian tambah 2 kayak gitu. Nanti ini diubah ke general dulu. Nanti si function ini akan mengembalikan tanggal yang ditambahkan dengan angka yang kalian masukkan gitu. Tapi kalian harus hati-hati juga, karena kalau kita tambahin 30 misal, si function ini akan mengembalikan tanggal yang lebih dari tanggal yang seharusnya ada ya. Jadi di sini kan nggak ada tanggal 39. Jadi ya kalian harus hati-hatilah kalau mau menambahkan si function ini.
seperti itu. Di function selanjutnya kita ada function month. Function ini berfungsi untuk mengembalikan bulan dari suatu tanggal. Kurang lebih sama kayak day, cuma ini untuk bulan aja. Misal kita panggil month kayak gini. Kita pengen tahu bulan apa kita lahir gitu. Nanti dia akan mengembalikan angka 6. Oh ya, formatnya ini bulan, tanggal, terus tahun ya. Lupa kasih tahu tadi. Terus seperti itu untuk function month. Kalian bisa menambahkannya juga. Kayak gini. Terus tambah 1 misal. Diubah lagi formatnya. Nanti hasilnya ya ditambahkan angka 1. Kalau kita tambahin 12, jadi ya hasilnya ngaco juga ya. Jadi kalian harus hati-hati aja kalau mau menambahkan function date and time ini. Di function selanjutnya ada function year. Ini juga kurang lebih sama kayak day sama month. Ini berfungsi untuk mengambil tahun dari suatu tanggal. Kayak gini, nanti dia mengembalikan 1990. Kalau kita ubah di sininya juga dia bakalan ikut keganti kayak gini. Dan si function year ini juga bisa ditambahin ya, sama suatu angka gitu. Misal kita pengen tambah 1000 tahun, lupa operatornya, terus kita ubah formatnya ke general, nanti hasilnya ya ditambahin 1000 ya. Itu untuk function year. Di function selanjutnya kita punya function year flag atau apalah itu pronunciation-nya. Function ini berfungsi untuk menghitung tanggal secara desimal ya. Misal kita pengen menghitung umur kita. Kita bisa pakai function ini. Kita panggil functionnya year flag. Di argumen pertama kita masukin tanggal sekarang dulu ya kayaknya. Terus di argumen kedua kita masukin tanggal lahir kita. Oh, koma ya, ini bukan kurang. Koma. Nanti si function ini akan mengembalikan total tahun tapi dalam jumlah desimal. Berarti ini kalian 33,4 tahun. Kurang lebih seperti itu. Terus selanjutnya kita masuk ke fungsi waktu. Di fungsi pertama kita ada function time. Function ini berfungsi mengembalikan waktu. Dan function ini juga punya 3 argumen. Argumen pertama itu jam, argumen kedua menit, argumen ketiga itu detik. Misal kita jam 10 gitu ya. Ini formatnya 24 ya. 0 sampai 23 ini. Jadi kalau kalian nulisin 10 berarti itu 10 pagi. Terus menitnya 59 mungkin kayak gitu. Detiknya juga 59 aja. Nanti si function ini mengembalikan nilai dalam format waktu. Ini otomatis keubah formatnya. Terus function selanjutnya ada function now. Function ini mengembalikan waktu sekarang ya. Sebenarnya kembaliannya sih tanggal sama waktu. Dan function ini juga nggak punya argumen. Kalian tinggal panggil aja kayak gini. Kalau kalian ubah formatnya ke date misal, nanti dia akan menampilkan tanggal juga. Tanggal sama waktu lah intinya ya, kayak gini. Kalau date ini cuma tanggal doang. Tapi kalau now itu tanggal sama waktu. Kita ubah ke waktu aja ya.
Formatnya kayak gini aja. Terus di fungsi selanjutnya kita ada function hour atau jam. Function ini berfungsi mengembalikan jam ya. Misal kita pengen ngambil jam di sini nih, jamnya aja. Kita tinggal panggil fungsi hour, terus argumennya diisi sel yang kita mau ambil jamnya. Terus kita enter, maka kembaliannya ya 10 karena di sini jam 10. Kalau kita ganti jadi yang ini, kembaliannya ya 13 karena di sini 13. Dan ini juga harus general ya format ininya. Kalau kalian ubah ke time bakalan aneh kayak gini. Jadi kita ubah ke general aja. Di fungsi selanjutnya ada minute. Fungsi ini kurang lebih sama juga, mengambil menit dari suatu jam. Misal kita pengen ambil ini nih menitnya aja, kita tinggal gini aja, nanti kembaliannya 59. Kenapa 59 ya? Karena di sini menitnya 59. Kalau kita ubah jadi 49 gitu, nanti di sini 49 juga. Di function selanjutnya ada function second. Function ini kurang lebih sama juga sama function hour sama minute, cuma ini berfungsi untuk mengambil detik dari suatu jam. Misal second, terus kita ambil argumennya yang ini, nanti dia mengembalikan second, atau kita argumennya kita ganti sama yang ini ya, biar lebih dinamis gitu, maka akan mengembalikan 55 karena si detik di sini ya 55 juga. Kita ubah dulu formatnya. Kalau kita refresh, ini jadi 8, dan si ini juga si function second nilai kembaliannya berubah juga ya. Kurang lebih seperti itu untuk function date and time. Kalau menurut kalian ada function di kategori date and time yang penting harus dibahas, kalian tulis aja di kolom komentar, nanti kita bahas. Untuk video sekarang sepertinya cukup ya, dan thanks buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.